Pernah tidak saudara-saudara dikejar utang pinjol sampai HP saudara bergetar terus-menerus setiap jam, telepon masuk tanpa berhenti, WA penuh dengan ancaman, bahkan nama kita disebar ke keluarga? Itu rasanya seperti hidup dikepung dari semua arah. Dan di titik itu, banyak orang yang akhirnya memilih jalan dengan galbay mandiri. Tapi apa sih galbay mandiri itu sebenarnya? Dan apa konsekuensinya ketika kita mengambil keputusan untuk galbay mandiri? Mari kita sama-sama bongkar, saudara. Galbay adalah gagal bayar. Jadi kalau galbay mandiri, sebuah keputusan sadar untuk kita berhenti membayar pinjol ilegal dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada pendamping, seperti dari LBH atau komunitas-komunitas yang menawarkan jasa-jasa. Kenapa orang memilih ini? Utang sudah menumpuk, gali lubang tutup lubang sudah tidak bisa. Mau berkonsultasi dengan LBH atau komunitas yang lain tidak punya biaya untuk program pendampingan. Jadi perasaan ini sudah seperti merasa capek secara mental dan ingin lepas dari jeratan bunga harian yang tidak ada habis-habisnya. Singkatnya saudara-saudaraku, galbay mandiri itu sepertinya kita mengatakan sudahlah, stop di sini. Kalau mau teror saya, silakan. Saya sudah tidak sanggup lagi membayar bunga yang lebih besar dari pokoknya. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengambil keputusan untuk galbay mandiri, tentunya pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Pertama, seperti adanya terus-menerus teror DC. Ditelepon non-stop pagi, siang, malam, dengan nada kasar, ancaman, bahkan fitnah. Lalu kemudian ancaman dengan menghubungi keluarga, teman kerja. Buat grup WA untuk mempermalukan kita. Disinilah yang kita butuhkan ketika kita mengambil keputusan untuk galbay mandiri adalah mental dan psikologi kita. Bagaimana kita melawan rasa cemas kita, rasa takut dan malu kita. Karena itu bisa membuat kita stres berat kalau kita tidak siap, saudara. Maka dari itu, mental baja dalam keputusan mengambil galbay mandiri itu adalah sangat penting. Terus bagaimana dengan data finansial kita? Nama kita bisa masuk blacklist di dalam internal aplikasi tersebut. Data pribadi kita pun rawan disalahgunakan. Sulit kita meminjam lagi di aplikasi yang sama. Tapi, saudara, justru itu adalah langkah bagus karena artinya saudara berhenti gali lubang yang baru lagi. Bagaimana cara kita bertahan ketika kita mengambil keputusan untuk galbay mandiri? Mental baja. Jangan panik. Ingat, saudaraku, DC hanya bisa main teror dengan kata-katanya. Maka dari itu, blokir nomor mereka. Gunakan aplikasi untuk memfilter panggilan. Yang terpenting, saudaraku, ingat ya, edukasi keluarga, teman, itu sangat-sangat penting menjadi kunci kekuatan mental saudara. Ceritakan kondisi, biar mereka tidak kaget ketika kalau dihubungi oleh DC. Simpan bukti ancaman. Kalau ada pelecehan, fitnah, sebar foto editan, itu bisa menjadi bukti untuk suatu saat nanti kita menjadikan kekuatan kita di dalam menghadapi proses hukum. Kemudian kita bangun kemandirian ekonomi. Meski berhenti membayar, saudara, jangan berhenti untuk usaha. Cari penghasilan baru, walau sedikit demi sedikit. Jadi saudara-saudaraku, galbay mandiri bukan akhir dari segalanya, tapi langkah awal buat berhenti menggali lubang utang yang lebih dalam lagi. Buat kalian
yang sekarang lagi ada di posisi ini, ingat, kalian tidak sendirian, saudaraku. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang dengan luka yang sama. Galbay mandiri memang berat untuk kita hadapi, tapi bisa jadi jalan untuk kita bebas dari jeratan bunga setan pinjol ilegal. Yang penting, kuatkan mental, edukasi keluarga, dan bangun lagi hidup dari nol. Lagi-lagi saya katakan, utang bisa dilupakan, saudaraku, tapi masa depan jangan sampai hilang. Salam kekuatan. Universitas Jalanan akan terus berbagi. Saya Iwan Ongko, The Real Smart Street.